MotoGP Prancis 2024, ketidaktahuan besar hantui Francesco Bagnaia. Pembalap Lenovo Ducati, Francesco Bagnaia dihantui ketidaktahuan besar pada seri MotoGP Prancis 2024. Seri kelima ini bakal dihelat mulai Jumat di sirkuit Le Mans. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu sedang dalam tren bagus. Dia baru saja memetik kemenangan pada seri Spanyol. Hasil positif tersebut membuatnya kembali memangkas ketertinggalan dari Jorge Martin. Jarak poinnya dengan sang pemimpin klasemen kini hanya terpaut 17 poin saja. Datang ke Prancis, Bagnaia cukup percaya diri. Murid Valentino Rossi itu bahkan yakin dirinya dan tim punya segalanya untuk tampil cepat sejak sesi latihan. Namun, di satu sisi ada ketidaktahuan besar yang menghantui kubunya. Hal tersebut adalah masalah cuaca di sirkuit Le Mans. Setelah pekan balapan dan tes di Jerez, saya datang ke Le Mans dengan rasa percaya diri yang tinggi, ucap Bagnaia, dilansir juara.net dari Motosan S. Kami punya segalanya untuk tampil cepat sejak awal. Kami selalu kompetitif saat beraksi di Prancis. Musim lalu, kami membukukan pace yang bagus dan bisa bertarung untuk jadi juara. Sayang, saya mengalami senggolan dengan pembalap lain dan kami berdua terjatuh. Dia berniat balas dendam usai tak bisa turun mengaspal pada musim sebelumnya karena cedera. Senang rasanya bisa kembali ke Le Mans yang pada musim kemarin saya tak bisa beraksi di sini karena cedera, tuturnya. Ini adalah trek yang bersahabat sejak tahun 2022 yang berhasil saya menangkan. Setelah tes di Jerez, saya pulang dengan perasaan bahagia dan puas. Saya percaya diri sebab hasil tes akan berguna pada balapan besok. Saya tak sabar untuk menggilas trek dan bertarung memperebutkan podium kembali, tuturnya. Di sisi lain, jelang MotoGP Prancis 2024 Marc Marquez dikabarkan jajal park dari motor tim Ducati pabrikan. Ada perdebatan usai pertarungan sengit antara Marc Marquez yang pakai Ducati tim satelit dengan Pecco Bagnaia yang pakai Ducati pabrikan pada seri MotoGP Spanyol 2024. Jorge Lorenzo misalnya ia terang-terangan menyebutkan kalau Marc Marquez bisa menang jika pakai spek motor yang sama. Test rider Michele Pirro juga diberitakan sebelumnya memang antara Ducati spek 2023 yang dipakai Marc Marquez dan spek 2024 di tim pabrikan ada beberapa perbedaan. Tapi usai seri MotoGP Spanyol Marc Marquez dikabarkan sudah diberikan part yang sama untuk motornya. Dikutip dari Gazzetta, ada beberapa part yang berbeda antara motor Ducati Desmosedici EP23 milik Marc Marquez dan motor spek 2024 milik tim pabrikan dan sudah dijajal Marquez. Yang pertama adalah shockbreaker depan buatan Öhlins. Perbedaan spek antara motor milik Marc Marquez dan tim pabrikan bisa memengaruhi handling dari motor. Dikabarkan Marc Marquez sudah mencoba shockbreaker spek terbaru ini pada sesi tes MotoGP Jerez beberapa hari lalu. Masih berkaitan dengan shockbreaker buatan Öhlins ini adalah indikasi Marc Marquez dapat perangkat Ride Height device versi tim pabrikan. Malah perangkat ini diakini sudah ada sejak MotoGP Spanyol 2024 di mana Marc Marquez kalah tipis dari tim pabrikan. Lalu part lain yang diuji oleh Marc Marquez dan sejauh ini tidak ada di motornya adalah thumb brake alias rem jempol. Thumb brake ini bertugas untuk mengoperasikan rem belakang menggunakan jempol tangan kiri. Tapi sejauh ini Marc Marquez mengindikasikan tidak akan menggunakan perangkat thumb brake tersebut. Karena ia tidak menyukai perangkat tersebut sejak masih di Honda. Ditanya soal kemungkinan setim dengan Marc Marquez, Francesco Bagnaia bereaksi begini. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia angkat bicara terkait kemungkinan berada di satu tim dengan Marc Marquez. Kursi tim pabrikan Ducati belakangan dijadikan incaran oleh banyak pembalap. Beberapa nama seperti Jorge Martin, Marco Bezzecchi hingga Marc Marquez ditengarai menjadi kandidat kuat calon penghuni kursi tersebut, selain Enea Bastianini yang berusaha mempertahankan tempatnya. Nama Marc Marquez mulai masuk dalam daftar setelah penampilannya yang baik di awal musim ini.
Marc Marquez memang mengalami gagal finish 2 kali, tapi pembalap Gresini Racing itu telah membuktikan dirinya masih kompetitif. Terbukti, ia kerap kali bersaing di barisan paling depan bahkan nyaris meraih kemenangan di MotoGP Spanyol pekan lalu. Namun, Marquez harus puas dengan posisi kedua setelah kalah duel dengan Francesco Bagnaia di lap terakhir. Terkait kemungkinan Marquez bisa menjadi rekan setimnya, Bagnaia rupanya percaya bahwa rivalnya itu akan bisa beradaptasi dengan baik. Dia akan datang dari 11 tahun di motor pabrikan Honda, jadi dia akan membawa sesuatu yang ekstra dan dia akan beradaptasi dengan baik, kata Bagnaia seperti dikutip dari GP1. Terlepas dari reaksi Bagnaia, Marc Marquez sudah mengutarakan keinginannya untuk bergabung dengan tim pabrikan. Marquez memberikan kode bahwa dia menginginkan motor dengan spek pabrikan tapi tak terlalu tertarik dengan tim satelit yang memiliki motor setara pabrikan. Meski begitu, Marquez tak menegaskan bahwa dirinya mengincar posisi tim pabrikan Ducati. The Baby Alien hanya menyatakan bahwa dia masih terbuka dengan segala pilihan yang ada. Itu berarti, Marquez bisa saja pindah ke tim pabrikan lain selain Ducati. Di sisi lain, Honda disarankan untuk fokus ke regulasi 2027. Terjebak dalam posisi yang tidak pernah dialami sebelumnya di MotoGP, Honda disarankan untuk fokus ke masa depan. Sebelumnya dikenal sebagai kekuatan dominan di MotoGP, Honda kesulitan untuk keluar dari masa sulit yang membuat Marc Marquez pergi untuk sebuah tim satelit. Pabrikan Jepang itu tertinggal jauh di baris belakang MotoGP, menghadirkan saran untuk langsung fokus ke regulasi baru tahun 2027, dengan alasan paket mereka akan sulit mengejar ketertinggalan di 2025 dan 2026. Mereka berada di lubang yang besar, lubang yang sangat besar, analisa Neil Hudson di TNT Sport. Cara mereka memulai musim ini sangat jauh tertinggal. Di Amerika, 4 Honda berada di 4 belakang. Menjadi lambat adalah satu hal, menjadi lambat dan terjatuh adalah hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa para pebalap masih terus berusaha, tetap memberikan segalanya. Dan jatuh. Tersingkir dari posisi terakhir hampir terdengar seperti lelucon, tetapi itulah posisi mereka saat ini. Namun mereka melakukan banyak hal, dan itulah yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka harus menulis libur musim ini. Menurut pendapat saya, mereka mungkin juga mencoba berbagai hal setiap akhir pekan. Mereka harus untuk mempercepat. Hudson menjawab, di Austin, Marini dikalahkan oleh Alex Marquez yang terjatuh lalu mengangkat sepedanya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Yamaha, yang memiliki 2 motor lebih sedikit, nasib mereka jauh lebih baik dibandingkan Honda. Banyaknya insiden pada sprint race hari Sabtu di Jerez memungkinkan Joan Mir finish ke-9, di belakang duet LCR Honda Takaaki Nakagami dan Johan Zarco yang finish P10, P11, sementara Marini tersingkir. Namun yang mengecewakan, Marini kembali menjadi pebalap terakhir yang menyelesaikan MotoGP Spanyol, sementara itu Mir berada di urutan ke-12.